tambak milenial ini punya keunggulan dibandingkan dengan tambak-tambak yang lainnya. Yang pertama, tambak milenial ini adalah tambak yang mudah di dalam operasionalnya, ya, karena bentuknya bulat, sehingga sisa kotoran udang, ya, dan juga sisa pakan itu bisa terkumpul ke tengah dengan mudah, sehingga kotoran itu tanpa kita sipon, ya, itu bisa tersedot keluar, ya, dengan sendirinya. Itu yang pertama keunggulannya, karena konstruksinya yang bulat tersebut, ya, tidak ada titik mati, ya, sehingga itu membuat kotoran tidak tertahan di satu titik. Kemudian yang kedua, ini menggunakan otomatisasi, ya, jadi pemberian pakan itu menggunakan sistem otomatis, sehingga jumlahnya, kemudian frekuensinya itu bisa kita atur, ya, sesuai dengan feeding time maupun feeding rate yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini menggunakan digitalisasi, ya, semua data-data yang ada, ya, terutama itu tentang kualitas air, itu bisa terkolek di sistem data, sehingga operator atau pemilik tambak, kalau pengelola tambak itu bisa segera membuat suatu decision, ya. Kalau misalnya kondisinya perlu perbaikan, maka dia akan sangat cepat membuat suatu keputusan. Keputusan apa yang akan kita ambil supaya tambaknya itu bisa selamat, lah, seperti itu. Operasional tambak milenial ini menggunakan beberapa fitur teknologi. Yang pertama adalah menggunakan fitur Oxymix Fine Bubble. Jadi alat kita disebut dengan Oxymix Fine Bubble itu memproduksi partikel oksigen dalam bentuk nano bubbles dan micro bubbles untuk menjaga kadar oksigen di atas 5 ppm. Kita menggunakan dua sumber oksigen. Yang pertama adalah udara bebas, yang kedua menggunakan oksigen cair atau liquid oksigen. Terus kemudian fitur yang untuk digitalisasi, kita menggunakan automatic feeder yang terkontrol melalui Android atau gadget. Saat ini kita menggunakan startup anak-anak milenial dalam negeri kita sendiri, yaitu Aviary. Kemudian untuk controlling water quality, kualitas air secara on time 24 jam, kita menggunakan fitur yang digunakan startup Jala. Jadi kita bisa menggunakan fitur tersebut untuk menjaga stabilitas produksi kita. Kelebihan dalam menggunakan teknologi tambak milenial atau kulam bulat ini setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah murah dari sisi konstruksi dibandingkan dengan tambak-tambak konvensional. Otomatis ini bisa dikerjakan oleh mereka yang memiliki lahan-lahan lebih kecil, kemudian memiliki dana modal yang terbatas. Jadi ini bisa dikerjakan terutama oleh anak-anak muda dengan beberapa limiting factor seperti itu. Kemudian fitur yang kedua adalah mudah secara operasional. Kenapa mudah secara operasional? Karena petakan ini tidak terlalu luas, hanya diameter 20, namun mengoptimalkan jumlah produksinya dengan target pencapaian ukuran per ekor udang atau tonasenya, atau kemudian kita bisa mengoptimalkan melalui padat tebar yang dipakai. Target kita adalah per kolam diameter 20 produksinya 1 sampai 1,5 ton atau 30 ton per hektar. Dan itu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kita, terutama recovery ekonomi di masa pandemi ini menjadi salah satu prioritas begitu. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah minim resiko. Jadi kita meminimalisir resiko dalam operasional. Resiko itu ada beberapa hal yang menjadi
ancaman bagi budidaya udang, yaitu terkait dengan penyakit. Dengan kecilnya diameter ini, kita secara berkala mengukur kualitas air, kondisi kesehatan udang. Di percontohan yang ada di Situbondo ini, kita bisa menjadi lokasi bagi teman-teman rekan-rekan milenial untuk belajar bersama, mengembangkan beberapa fitur teknologi. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah tentu dalam operasional ini kita bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dan kepastian panen. Dua hal ini yang akan kita naikkan persentasenya sehingga resiko bisnis udang ini menjadi minimal. Dan kita sebagai anak-anak muda di sini kita mengembangkan fitur tersebut melalui sedimentasi atau pengendapan dan unit pengolahan limbah. Sehingga kita bersama masyarakat bisa saling menjaga lingkungan kita untuk keberlanjutan budidaya ini. Baiknya budidaya, kita mengambil air dari laut, kita mengembalikannya pun kurang lebih dengan kualitas air yang mirip. Manajemen pakan di tambak milenial ini di perhitungannya menggunakan dua sistem. Kita bisa memilih salah satunya. Pertama adalah menggunakan feeding rate atau rasio persentase pakan per biomas per hari. Kedua, kita menggunakan istilahnya adalah indeks pakan. Indeks pakan ini dihitung per satuan jumlah populasi tebar per harinya, berapa peningkatannya. Kita bisa menggunakan dua fitur ini, sehingga dari dua cara perhitungan ini kita punya tolok ukur agar jumlah pakan yang masuk ke petakan itu tidak melebihi atau overfeeding, sehingga karena overfeeding akan mengancam kualitas air. Kelebihan budidaya udang ini dibandingkan dengan core bisnis yang lain, kita fokus terhadap jumlah produksi. Pasar, jika kita memiliki barang, mereka yang akan mencari kita. Begitu. Jadi kebutuhan dalam negeri, kebutuhan ekspor itu terbuka lebar, sehingga yang kita kerjakan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, tetap menjaga kelestarian lingkungan. Untuk pasar kita bisa bekerja sama, pola pembayarannya ada yang cash, ada yang bertempo, begitu. Saat ini untuk siklus perdana kita, jumlah total staf kita itu adalah 21 orang. Itu meliputi mulai dari manajer atau teknisi, kemudian untuk kualitas air atau lab, kemudian untuk keamanan, dan untuk operator. Untuk operator sendiri itu kita ada 8 orang untuk menangani 40 petak. Dalam pengembangan budidaya udang di masa sekarang ini kita menggunakan teknologi 4.0. Pertama, kita menggunakan aplikasi untuk memantau pertama kualitas air, prediksi biomas, prediksi keberlangsungan hidup atau survival rate-nya, kemudian berapa nilai ekonomis yang selama masa budidaya. Kita bisa melihat dalam satu layar. Jadi ini adalah contoh kita melihat biomas, panen, pakan, prediksi SR, dan nilai jual itu. Kemudian kita juga bisa melihat berapa inputan pakan selama masa budidaya, kemudian berapa nilainya, kemudian kita juga secara berkala bisa memantau di masing-masing fitur dari aplikasi yang bisa diakses melalui Android langsung dari gadget kita, sehingga berada dimanapun kita bisa mengkontrolnya. Terus kita juga menggunakan aplikasi untuk automatic feeder atau pemberian pakan secara otomatis, yang itu jumlah putaran dan lama pemberian pakan itu kita bisa atur melalui gadget kita secara on time 24 jam. Jadi dengan pola seperti itu, kita pertama adalah mempermudah operasional dalam budidaya, meminimalisir resiko budidaya, dan yang terpenting kita loading jumlah bahan organik yang masuk ke petakan secara kontinu terpantau. Dalam menjalankan teknologi
dalam digitalisasi tambak milenial kita melibatkan atau bekerja sama dengan startup dalam negeri, dengan anak-anak milenial, dengan teman-teman rekan Jala dan e-Fishery. Sehingga harapannya dengan pola kerjasama seperti itu kita saling bisa mengendorse teknologi dan operasional budidaya untuk pengembangan recovery ekonomi kita. Dalam kita memantau melalui aplikasi Jala startup kita secara langsung bisa memantau 24 jam parameter-parameter kualitas air. Ini tergantung kebutuhan kita. Berapa parameter yang kita tampilkan, kita bisa masukkan dalam fitur yang digunakan. Jadi penggunaan aplikasi ini sangat fleksibel. Misalkan kita bisa memasukkan parameter umum suhu, jumlah pakan, kemudian hasil samplingan, alkalinity, atau misalkan salinitas dan parameter-parameter lainnya akan kita input. Kemudian kita bisa melihat dari sini berapa forecastnya, ramalan kita, berapa prediksi biomas, jumlah panen parsial kita, jumlah pakan yang sudah masuk, prediksi survival rate, dan prediksi nilai jual. Secara kontinu kita pakai data-data ini untuk proses decision making dari owner atau dari manajer atau teknisi yang berada di lokasi. Jadi kita bisa mendeliver perintah terhadap staff kita directly hanya dengan memantau ini melalui sistem control room kita atau melalui gadget. Kita mendapatkan mandat dari DCBB untuk fokus juga di masalah pengolahan limbah, karena keberlanjutan lingkungan dan kepastian usaha budidaya udang itu dicapai manakala pemeliharaan lingkungan itu juga tercapai. Jadi itu menjadi persyarat, sehingga kita menggunakan sistem pertama, semua buangan dari air petakan itu mengandung total organic matter dan beberapa parameter kualitas air yang di atas mungkin. Untuk menjaga agar tidak di atas ambang batas, kita pertama menggunakan sistem sedimentasi. Sedimentasi kita itu menggunakan dua bak bulat diameter 20 meter masing-masing. Jadi di pola pengendapan model seperti ini kita tidak capek, Pak. Ini berjalan secara otomatis per 15 menit. Jumlah lumpur yang terkoneksi di sentral itu akan disedot ke pengeringan. Dengan pola seperti itu kita menggunakan sistem otomatis. Setelah lumpur disedot ke pengeringan, dia akan dikeringkan, kemudian akan dikurangi kadar garamnya menggunakan beberapa strain bakterial. Harapannya next research kita, still under research, kita adalah menggunakan lumpur tersebut untuk diaplikasikan di beberapa produk kehutanan dan pertanian. Itu pola pertama. Setelah dari dua bak pengendapan ini, kita masuk namanya bak bak deoksigenasi, reoksigenasi, untuk meningkatkan kadar oksigen sehingga probiotik aerob di sana berjalan untuk tahap selanjutnya mengurangi jumlah kandungan total organic matter dan beberapa parameter kualitas air yang sekira di atas ambang batas. Dengan pola seperti itu, air sebelum masuk ke laut itu parameter kualitas air tadi itu sudah masuk ke ambang batas normalnya begitu. Sekali lagi, keberlangsungan budidaya udang kita ditentukan oleh bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Jadi di dalam pengelolaan tambak milenial ini kita melibatkan tenaga muda, fresh graduate atau yang baru lulus dari sekolah, ya, dari universitas, untuk terlibat di dalam pengelolaan tambak milenial ini. Ya, ini diharapkan nanti mereka akan melakukan kegiatan selama 3 siklus, ya, sehingga nanti diharapkan mereka punya kemahiran, ya, mereka punya kapasitas yang bagus, ya, sebagai manajer tambak. Nah, harapannya nanti tentu saja kaum milenial ini bisa menjadi pengusaha tambak, ya,
kemudian juga bisa menjadi supervisor atau teknisi tambak yang handal, atau menjadi pencetus ya kegiatan-kegiatan pertambakan secara nasional. Nah, ini tentu saja nanti mereka kita linkkan dengan sumber-sumber pendanaan ya, baik itu melalui perbankan maupun BLU atau dari Bundes ya, yang bisa nanti membiayai operasional kegiatan tambak ini. Saya selama di sini kurang lebih saya sudah sekitar 5 bulan dan hampir mau masuk 6 bulan. Yang saya dapatkan di sini itu adalah ilmu tentang dalam kegiatan budidaya, baik mulai dari pembuatan tambak, mulai dari pemberian pakan, treatment, dan juga penebaran benur yang akan kita pilih. Dan pada saat dalam kegiatan budidaya tersebut, kita lebih memahami apa yang namanya itu udang itu yang dibudidayakan yang seperti apa, dengan cara perawatan yang harus seperti apa. Dalam kondisi kolam bundar yang kita miliki dengan diameter 20 ini, kita bisa meminimalisir lahan sekecil mungkin agar kita itu bisa bahwa kita itu petambak untuk usaha budidaya itu tidak harus menggunakan kolam dengan diameter persegi lebih luas. Kalaupun dengan lahan yang cukup dengan seadanya pun kita bisa membuat lahan dengan kolam bundar ini itu lebih efisien seperti itu. Ekspektasi yang saya harapkan itu adalah supaya kita bisa melakukan kegiatan budidaya di sini, dan selepas dari dalam kegiatan budidaya di sini kita akan membangun tambak sendiri, yaitu adalah tambak dengan klaster kolam bundar yang seperti yang kita harapkan yang dalam pelatihan seperti yang kita lakukan saat ini.